Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma afdhalus salati wa atammus salam ala asyrafil khalqihi ajma'in. Habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-madlumin al-ma'sumin. Bihim natawalla wa min a'daihim natabarra'u ila Allah ta'ala. Summa ridha wa ridwan ala ashabihil mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Safinah TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga suci beliau, dan kita berharap semoga keridhaan Allah tetap tercurah kepada para sahabat mulia dan setia beliau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi taufik oleh Allah untuk menghadiri jamuan ilahi pada bulan suci yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pernah disinggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam salah satu khutbahnya menjelaskan syahrun fihi du'aitum ila dhiyafatillah, bahwa bulan ini adalah di mana bulan kalian dipanggil dan diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini merupakan taufik yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 yang semuanya kita sering mendengar firman Allah ini ketika dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jelas bahwa ada banyak hikmah yang kita bisa ambil dari riwayat atau ayat ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa target sesungguhnya daripada puasa sebenarnya bukan hanya puasa, tapi semua bentuk peribadatan kepada Allah itu target sesungguhnya adalah takwa. Ya. Takwa kepada Allah adalah target semua perbuatan ibadah yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah yang berhubungan dengan ritual ataupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Selama dia disebut sebagai ibadah, maka targetnya, hasil akhirnya yang ingin diraih adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan bahwa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ideologi permanen yang harus dimiliki oleh seorang hamba, khususnya para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya kita harus tahu bahwa kalau kita lihat definisi-definisi ataupun jabaran-jabaran tentang takwa yang diajarkan oleh para maksumin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam suci Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, maka kita akan tahu bahwa takwa itu memiliki saripati yang semuanya mengerucut pada bahwa kita punya kesadaran penuh akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sadar, punya kesadaran diri, punya kesadaran penuh bahwa semua dan apapun yang ada di alam semesta, termasuk diri kita sendiri, ini adalah milik Allah, sehingga apapun yang kita lakukan hendaknya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan bahwa takwa adalah kesadaran penuh untuk meyakini, mengimani dan mengamalkan apapun karena Allah Subhanahu wa taala,
maka kita lihat berdasarkan ayat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 183 tadi, bahwa kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa, dihubungkan dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu adalah sarana membangun kesadaran. Ya, ini saripati yang bisa kita ambil dari ayat 183 dari Al-Baqarah tadi itu, bahwa dengan puasa yang diharuskan buat kita umat Rasulullah, sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah, karena umat para nabi-nabi Allah dari Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, semuanya itu diwajibkan untuk bertakwa. Dengan bahasa yang sederhana, diwajibkan untuk membangun kesadaran pada dirinya. Ya, ini yang harus diwujudkan. Sehingga kenapa takwa itu diperintahkan bukan hanya pada umat Rasulullah saja, tapi umat nabi-nabi terdahulu juga diwajibkan untuk bertakwa. Ini dalam rangka untuk kesadaran. Puasa pun sama, mereka diperintahkan untuk puasa sebagaimana kita umat Rasulullah pun diperintahkan untuk puasa, dalam rangka bahwa agar supaya puasa ini sebagai sarana menuju kesadaran diri. Apa saja kesadaran diri yang harus kita perhatikan? Kita sadar bahwa diri kita ini lemah, khususnya fisik kita ini. Hanya tidak kena air saja kita haus, kita merasakan dahaga, kerongkongan terasa kering, tenggorokan tidak enak, badan terasa lemas. Karena tidak masuk mulut ini makanan, kita pun terasa lemas. Ini bukti betapa lemahnya diri kita. Itu secara fisik, secara mental pun semacam itu. Kita terbentur pada permasalahan sedikit saja, kita sudah stres. Kita sudah mengalami gangguan-gangguan pikiran. Ya. Itu kesadaran yang pertama. Kita sadari bahwa diri kita ini adalah diri yang lemah, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, itu yang harus kita sadari. Melalui puasa, kita tahu bahwa fisik kita lemah. Melalui apapun yang ada pada bulan suci Ramadan, kita sadari bahwa diri kita, mental kita ini juga lemah. Oleh karenanya, kesadaran yang kedua yang harus kita miliki, yaitu apa? Kesadaran bahwa kita ini butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus juga lebih kita tekankan. Karena kita lemah, baik dohir maupun batin, maka kita butuh kepada Khaliqul Kaun, pencipta alam semesta. Allah adalah zat yang maha sempurna, yang maha segalanya. Sehingga ini yang harus juga kita sadari. Ya, bahwa kita yang lemah ini butuh kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang maha segalanya, hal-hal yang positif. Dan kesadaran yang ketiga adalah bahwa kita sadar bahwa diri kita yang sejatinya ini bukan badan fisik ini, tetapi ruh kita. Dan ruh ini adalah anugerah khusus dari Allah. Ini adalah amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ruh awalnya suci, maka harus kembalinya kepada kesucian. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan suci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar kita sadar bahwa kita harus membersihkan ruh kita dari dosa yang selama ini banyak kita lakukan. Makanya Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa siyamul qalbi khairun min siyamil lisan. Puasa hati itu lebih baik dari puasa lisan, dari mengumpat, dari mencaci maki ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Puasa hati lebih afdol daripada puasa lisan. Tapi dilanjutkan, wasiyamul lisan khairun min siyamil batni. Ya, puasa lisan itu lebih baik daripada hanya sekedar puasa perut dari makan dan minum.
Ya, makanya ini bukti bahwa puasa yang ada di batin yang berhubungan dengan roh ini jauh lebih afdal dari hanya sekedar puasa dari makan dan minum. Ya. Di sisi yang lain, ya. Kemudian kita hubungkan dengan riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihi ma'afdhalus salati wassalam ketika beliau menekankan apa yang disampaikan oleh datuknya Al-Imam Amirul Mukminin tadi, bahwa beliau mengatakan innas saum laisa minat ta'ami wasyarabi wahdah, bahwa puasa bukan hanya mencegah dari makanan dan minuman saja. Ya, tetapi apa? Innamas saum, hanyalah sesungguhnya puasa, as-saum itu min kulli ma karahallah, dari semua apapun yang dibenci oleh Allah. Jadi riwayat Imam Ali tadi mengatakan bahwa puasa batin yaitu qalb itu lebih penting daripada lisan dan perut. Sementara Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa puasa itu bukan hanya makan minum saja, ya, menahan lapar dan dahaga saja, tetapi apa yang lebih dari itu adalah ya, puasa menahan dari semua segala jenis apa yang dibenci oleh Allah. Makanya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh datuk-datuk mereka, para maksumin alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah di akhir Sya'ban, kemudian Imam Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib angkat tangan dan bertanya, apa perbuatan yang paling baik di bulan itu wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalul a'mal fi hadzal syahr, yaitu apa? Al-wara' min maharimillah. Ya. Sesuatu, menjaga diri dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di hati ini pun, yang berhubungan dengan roh jiwa kita pun, kesadaran jiwa kita itu pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Imam Ja'far Shadiq beliau menjelaskan, kita hubungkan riwayat tadi dari Amirul Mukminin dengan Imam Ja'far Shadiq, kemudian kita lebih kepada apa yang pernah disampaikan Imam Ja'far Shadiq di kesempatan yang lain, bahwa ketika beliau mengatakan bahwa al-qalbu haramullah, hati ini adalah haramnya Allah, ya, sesuatu yang menjadi sakral, tempat sakralnya Allah Subhanahu wa taala. Fala tuskin haramallah ghairallah, jangan kamu tempatkan apa yang menjadi tempat sakral buat Allah selain Allah. Makanya bulan suci Ramadan dengan diwajibkannya puasa ini, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, agar kita sadar diri kita bahwa diri kita lemah, sadar bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala, dan sadar bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah sisi batin kita, yaitu roh kita, yang itu amanat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita betul-betul menjalankan puasa dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan maksumin alaihi salatu wassalam, maka hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-saumu li wa ana udzi bihi, ya, atau wa ana adzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, maka aku sendiri yang akan langsung membalasnya, mengasihi pahalanya. Ini bukti bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi target sesungguhnya adalah takwa, yang dalam arti kesadaran penuh atas diri kita dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba sejati yang mengikuti jalur yang diajarkan oleh baginda Rasul dan Ahlul Baitnya.
Semoga kita dapat memanfaatkan apapun hari-hari, jam-jam, dan waktu-waktu yang ada pada bulan suci Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan dalam kondisi Idul Fitr, kembali kepada kesucian. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.